Halo semua, kembali lagi di Cafe Fa Institute. Nah, untuk konten kita kali ini yang akan kita bahas adalah annual review of linguistic. Jadi, ini adalah review tahunan dalam bidang keilmuan linguistik, dan yang akan kita kulik secara mendalam itu tentang language and discrimination, terkait generating meaning, perceiving identities, and discriminating outcomes. Ini karya Kraft dan teman-temannya. Nah, sebelum memulai kita membahas language discrimination atau diskriminasi bahasa, kita kenali dulu landasan berpikir dari Kraft dan teman-temannya ini. Jadi, secara konsep berpikirnya berangkat dari kemampuan bahasa seseorang itu mencerminkan pandangan hidup yang terbentuk dari proses sosial sehingga memunculkan keberagaman bahasa. Di sisi lain, keberagaman bahasa sendiri dapat mengkodifikasi sistem kelompok sehingga memunculkan asumsi dan ekspektasi tentang penutur bahasa. Ini terkait dengan semantik kognitif, bahwasanya kemampuan orang berbahasa dalam mengeluarkan makna bahasa itu diakibatkan dari proses sosial yang mereka dapatkan. Proses sosial itu didapatkan dari pengalaman indrawi, melihat, mendengar, merasa. Itu kemudian memunculkan persepsi yang terrealisasi dalam sebuah bahasa. Maka dari itu, setiap orang di berbagai wilayah itu memiliki bahasa yang berbeda sehingga memunculkan keberagaman. Nah, dalam keberagaman itu ternyata mengkodifikasi mengkodifikasi itu seperti mengkotak-kotakkan sehingga muncul kelompok-kelompok penutur bahasa. Nah, ini menjadi persoalan nantinya, bahwasanya pengkodifikasian ini menjadi sebuah bentuk dari diskriminasi dalam konteks bahasaan. Nah, ini adalah landasan berpikir yang ditawarkan oleh Kraft dan teman-teman di annual review-nya. Jadi, ketika kita melihat diskriminasi itu kemampuan melihat dan memilih ungkapan sebagai kategori simbol kebahasaan. Diskriminasi itu dalam konteks bahasa itu kemampuan melihat dan memilih ungkapan. Itu adalah clue-nya. Jadi ketika kita sudah bisa memiliki kemampuan itu, kita akan bisa memilih kosakata mana yang akan kita gunakan untuk sebuah ujaran kepada lawan tutur kita, kepada pendengar. Nah, dari proses pemilihan itu berdasarkan dari pengalaman sosial. Jadi pengalaman hasil sosial yang tidak adil sehingga saat memproduksi bahasa melibatkan pengalaman ini. Jadi misalkan gini, secara sederhana, kita kembali lagi ke landasan berpikir yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya ada pengkodifikasian. Dan di sini jelaskan konsep diskriminasi itu kemampuan melihat dan memilih ungkapan sebagai kategori simbol kebahasaan. Dan pengalaman hasil sosial yang tidak adil itu memproduksi bahasa melibatkan pengalaman tersebut, pengalaman ini. Jadi contoh sederhana, mungkin langsung saya gambarkan contoh sederhana kosakata jancuk. Jancuk bagi orang Surabaya itu adalah simbol kebahasaan yang akrab. Orang Surabaya yang menggunakan kosakata jancuk itu berarti mereka sangat dekat, sangat akrab, dan gap antara mereka itu nggak ada. Makanya kosakata jancuk itu sebagai salah satu simbol kebahasaan yang menunjukkan keakraban terhadap penutur dan lawan tutur. Makanya ini merupakan bentuk pengkodifikasian. Istilahnya? Ketika kita bisa memiliki pengalaman sosial terhadap masyarakat tersebut, kita bisa memilih ungkapan-ungkapan tersebut pas atau tidak. Kita menggunakan kosakata jancuk kepada orang Surabaya itu nggak masalah, tapi kalau menggunakan kosakata jancuk kepada orang Ngawi atau orang Madiun itu bisa jadi masalah, bisa jadi dianggap menghina.
Inilah bagian dari konsep diskriminasi dalam kebahasaan. Ketika salah menempatkan simbol kebahasaan, bisa saja itu menjadi sebuah diskriminasi terhadap lawan bicara atau pendengar. Ini salah satu kasus yang populer di luar ya, di Inggris, in the sense that "ain't" in English means uneducated, poor, and or informal, among other meanings. Kasusnya kalau di luar negeri, kosakata "ain't" itu merepresentasikan orang yang tidak berpendidikan, miskin, atau yang selengean, tidak formal. Biasanya kalau dalam film-film itu direpresentasikan oleh orang-orang dengan istilahnya black people lah, atau kosakata niga. Nah, itu menjadi bentuk-bentuk yang pengkodifikasian, dan itu bisa menjadi salah satu bentuk diskriminasi. Ini nanti ada contoh yang lebih populer, mungkin kalian bisa cermati ya nanti. Ini salah satunya adalah "ain't" ini why tadi kasus N tersebut merupakan mekanisme diskriminasi dalam konteks kebahasaan saat penutur menggunakan varian tuturan untuk mencerminkan identitas yang biasa dikenal dengan kajian indexicality. Jadi N itu masuk kajian indexicality, dan N itu merupakan mekanisme diskriminasi. Nah, orang menggunakan tuturan seperti ini itu untuk mencerminkan identitasnya. Nah, N tadi masuk dalam kajian indexicality. Sedangkan indexicality itu dalam sistem kebahasaan, masing-masing individu merupakan unit persepsi yang mengarahkan konten linguistik dan kemampuan penutur membuat ujaran yang sesuai dengan mereka maupun kelompok sosialnya. Dalam penerimaan indexical meaning, pendengar membantu menciptakan makna sosial yang lekat dengan keadaan saat pengguna bahasa tersebut, sehingga makna tersebut diadopsi dan direproduksi oleh penutur lain saat membedakan kelompok sosialnya. Tadi contohnya adalah "ain't", itu sistem kebahasaan yang mempersepsikan atau mengarahkan bahwa itu mencerminkan kelompok sosial. Dalam konteks "ain't" itu orang-orang black people, atau misalkan kosakata "jancuk" itu kelompok sosial orang-orang Surabaya sekitarnya ya, khususnya Surabaya sih. Saya belum melakukan penelitian lebih lanjut terkait kosakata "jancuk" itu aktif digunakan di mana, tapi kalau Surabaya pasti. Nah, itu bagian dari indexicality, itu unit persepsi yang mengarahkan konten linguistik dan kemampuan penutur membuat ujaran yang sesuai dengan mereka atau kelompok sosialnya. Nah, makanya dalam penerimaannya kadang pendengar itu menciptakan makna sosial. Makna sosial itu apa? Makna yang merepresentasikan sosialnya itu. Ya, misalkan saya orang Jogja. Ya, ketika saya ketemu orang Surabaya, kadang ya bilang, "Cuk, piye kabarmu?" Pakai kata "cuk" karena apa? Itu pengalaman sosial saya, itu saya reproduksi ulang karena kosakata itu merupakan mekanisme kebahasaan atau simbol kebahasaan yang merujuk pada kelompok sosial orang Surabaya. Nah, ini adalah kasus populer dari penelitiannya Libby Green dan Vaught Eisenhower. Kalau Libby Green itu menelaah karakter pahlawan menggunakan bahasa Inggris umum kebanyakan, dalam arti tidak slang, sedangkan karakter penjahat cenderung menggunakan varietas dialektis bahasa slang, dialek yang tidak standar, atau bahasa Inggrisnya itu beraksen asing. Kalian bisa coba cermati di film-filmnya Marvel atau DC, itu banyak. Terus kemudian kalau Vaught dan Eisenhower itu menelaah karakter wanita dalam Disney, proporsi bicaranya lebih sedikit daripada laki-laki dan berbeda dalam pola menerima dan memberi pujian, sehingga kontribusi pada hubungan indeks variasi bahasa dan gender. Jadi dalam hal ini kalau
penelitiannya Ford dan Eisenhower ini mereka mengkaji konteks bahasa, mekanisme berbahasa yang ada dalam film Disney, dan ternyata di situ terdapat kasus diskriminasi juga dalam hal itu. Misalkan pola memberi dan menerima pujian antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, dan bahkan proporsi bicaranya pun antara laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Ini termasuk bagian dari diskriminasi. Kalian bisa baca sendiri karyanya Ford dan Eisenhower terkait dengan saya lupa mencatatnya, tapi terkait dengan gaya bahasa dalam Disney. Selain kasus Ain, terus kasus ini ya, diskriminasi bahasa dalam film pahlawan atau dalam film Disney, ada juga kasus-kasus diskriminasi bahasa itu di berbagai ranah. Contohnya di ranah pendidikan misalkan. Jadi ada sebuah penelitian, tidak saya tampilkan dalam slide karena belum fix ya. Jadi pendidikan, orang ada semacam eksperimen, itu guru bahasa Inggris mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa yang bukan native bahasa Inggris, bahwasanya bahasa Inggris itu harus ideal, khususnya dalam hal pronunciation. Ketika ada orang yang tidak ideal, itu dianggap salah atau dianggap medok. Nah, hal medok seperti ini kemudian terreproduksi oleh pembelajar tadi ketika melihat orang lain yang bahasa Inggrisnya tidak sesuai dengan speaker yang ada di siaran TOEFL itu, di listening di TOEFL itu, makanya bahasa Inggrisnya itu nggak bagus. Padahal konteks ketika ngomong bahasa, konteks yang harus dipahami adalah meaning, bukan masalah accent ya, aksen. Nah, itu merupakan juga bagian dari diskriminasi bahasa. Itu ada banyak sekali dalam dunia pendidikan. Dunia kesehatan pun juga demikian. Ada sebuah penelitian yang meneliti tentang diskriminasi bahasa antara pasien dan nakes. Gaya bahasa yang dikeluarkan nakes itu yang apa adanya, sedangkan harapan dari pasien yang pengen mendengarkan hal-hal baik itu membuat kontradiksi, bahwa persepsi yang diterima pasien itu istilahnya si nakes itu kesannya jahat. Misalkan dokter memvonis salah satu keluarganya mengidap salah satu penyakit, ya faktanya dokter memang benar harus mengatakan sebenarnya, tapi pasien harapannya nggak seperti itu. Nah, ini ada kontradiksi, perlawanan persepsi antara pasien dan nakes, baik dokter atau nurse atau siapapun nakes ya, itu juga masuk dalam bagian diskriminasi bahasa. Ada kosakata khusus yang itu menyinggung si pasien, atau bahkan juga si pasien menyinggung si nakesnya. Selain itu masih ada banyak lagi yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Nah, intinya language and discrimination ini mengenalkan kita bagaimana makna itu muncul. Makna itu muncul dari sebuah proses sosial. Kemudian bagaimana bahasa itu perceiving identities. Dari makna sosial itu kan bahasa tadi, mekanisme bahasa itu menciptakan sebuah simbol atau menciptakan sebuah identitas. Contohnya in, kalau dalam bahasa in itu bahasanya gimana ya, saya nggak tahu sih, itu kan slang ya. In itu merepresentasikan atau mengidentitaskan orang kulit hitam, atau mungkin Jancuk itu mengidentitaskan orang Surabaya, orang Jawa Timur. Nah, kemudian discriminating outcomes, bahwasanya ketika penggunaan bahasa ini tidak pas, bisa jadi itu memunculkan sebuah diskriminasi, menghasilkan diskriminasi bahasa. Kosakata
itu dibuat panggilan untuk orang Jogja atau orang Solo atau orang Jawa Tengah, itu akan mendiskriminasikan si orang yang dipanggil Cuk tadi. Tapi berbeda kalau kita manggil orang Surabaya pakai Cuk, berarti itu mungkin menunjukkan keakraban. Nah, itulah discriminating outcomes, tergantung bagaimana posisi mekanisme bahasa itu bekerja dalam sebuah kelompok. Oke, mungkin sekian, kita akan bahas annual review lagi di lain kesempatan. Jika kalian ada pandangan pendapat, mungkin bisa share di sini. Sampai jumpa.